Oke, kita mulai bab baru tentang karakteristik gelombang mekaniknya. Karakteristik atau sifat ini ya. Nah, gelombang merupakan getaran yang merambat. Dalam keseharian saya kira kan sudah pada paham ya gelombang itu seperti apa bentuknya. Nah sebenarnya untuk gelombang sendiri pembagiannya itu bermacam-macam, tinggal berdasarkan apa. Nah misalkan di sini ada berdasarkan jenis jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Itu ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik yang akan dibahas ini ya, yang jelas dia gelombang yang perlu medium untuk merambat, untuk sampai ke suatu tempat. Artinya, jika tidak ada perantara, maka gelombang tidak akan terjadi. Contohnya gelombang bunyi. Jadi misalkan suara dari sumbernya sampai ke telinga kita itu karena adanya perantara udara. Juga gelombang tali, juga gelombang laut. Nah kemudian yang kedua itu ada gelombang elektromagnetik ya. Nah gelombang elektromagnetik yang jelas dia tidak perlu medium, tidak perlu perantara untuk sampai sampai ke tujuan, bahkan di ruang hampa sekalipun ya. Misalkan ini cahaya, gelombang radio, gelombang sinar X, sinar gamma, inframerah, ultraviolet. Nah untuk gelombang elektromagnetik ini ada bab khusus tentang gelombang elektromagnetik ya. Nah kemudian bisa juga pembagian gelombang atau jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambat ya. Nah ini ada istilahnya gelombang transversal, yaitu yang arah getarnya itu tegak lurus atau naik turun dengan arah rambatnya. Jadi kayak ini misalkan, nah ini kan tegak lurus naik tegak lurus antara getarannya dengan arah rambat, kan merambatnya ke sini ya, ke kanan sini. Nah dia bergeraknya kan naik kemudian turun. Nah naik dan turunnya ini kan tegak lurus dengan arah rambatnya ini ya. Rambatnya kan ke kanan. Nah ini untuk gelombang transversal. Contohnya ya gelombang tali, yang bisa dilihat ya gelombang tali ya. Kemudian gelombang cahaya. Nah kemudian yang kedua itu ada gelombang longitudinal. Longitudinal itu arah getarannya itu sejajar dengan arah rambat. Nah, yang jelas cirinya di sini tuh ada rapatan dan regangan. Nah, sebagai contoh itu pada bunyi, kemudian pada pegas. Nah, kalau pegas itu pada selingki ya. Selingki itu pegas tapi banyak buletannya. Nah, contohnya ini nih. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau pengen lihat nanti kalau masuk lihat selingki ada di lab banyak ya. Ada rapatan, ada regangan, ada rapatan lagi, ada regangan lagi. Nah, antara rapatan, regangan, rapatan, nah ini namanya satu gelombang ini ya. Rapatan, regangan satu gelombang. Nah ini juga lambda dari regangan, rapat, regang ini satu gelombang. Berapa panjangnya gitu ya. Nah kemudian lagi pembagian gelombang atau jenis gelombang berdasarkan amplitudenya. Ini ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu amplitudenya tetap. Ya ini di setiap titik yang dilalui gelombang amplitudenya selalu sama. Misalkan gelombang air. Nah air itu kan kalau bergelombang kan misalkan kalian nyemplungi sesuatu di ember gitu kan, gerak naik turunnya kan sama tuh ya, dari tengah sampai ke tepi gitu. Kemudian yang kedua itu gelombang stasioner. Nah gelombang stasioner ini merupakan perpaduan ya antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, namun arah rambatnya berlawanan. Nah di sini ada istilah simpul dan perut ya. Maaf saya nggak bisa gambarin ini ya. Nah titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut ya, bentuknya memang seperti perut gitu ya. Kemudian titik yang bergetar dengan amplitudo minimum jadi titik ya, jadi pertemuan antara perut satu dengan perut sebelahnya. Nah nanti berupa titik atau simpulnya gitu ya, kayak tali itu ya. Nah kemudian besaran-besaran dalam gelombang, ini gelombang apapun ini sama ya, besaran dalam gelombang itu ada istilah amplitudo. Amplitudo itu simpangan maksimum gelombang, atau istilahnya kalau dalam gerak itu jarak gitu ya, jarak paling besar atau simpangan gelombang maksimum, sehingga satuannya meter. Kemudian yang kedua panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda.
Nah, untuk panjang gelombang ini, kalau dilihat dari gelombang transversal, maka satu gelombang panjangnya atau ya disebut dengan satu gelombang itu jarak antara dua puncak yang berdekatan atau dua lembah yang berdekatan. Nah, kalau yang longitudinal tadi sudah disinggung ya, satu panjang gelombang itu jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang berdekatan. Nah, kembali coba ke atas lagi nih. Yang tadi udah ya. Nah yang ini nih. Satu gelombang. Nah, ini ya. Dari sini ke sini. Dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah. Nah, kan gini. Dari puncak ke puncak ini kan ada satu gelombang ini. Set, naik, set. Nah, ini satu gelombang tuh gini nih. Nah, ini ya. Dari tengah sini naik, kemudian sampai lembah sini, sampai sini ada satu gelombang. Kalau menghitung satu gelombangnya sini misalkan ya, berarti dari sini naik, turun, nanti sampai sini lagi. Ya, ini satu gelombangnya gitu ya. Jadi jarak dua puncak terdekat atau dua lembah terdekat, atau mungkin kalau dari sini ya, sampai ke sini, ini satu gelombang gitu ya. Maka dilihat gelombangnya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan F ya. Ini merupakan banyaknya gelombang yang ditempuh setiap detik. Frekuensi lambangnya F dirumuskan dengan N dibagi T. N ini banyaknya gelombang yang ada. T ini waktunya. Frekuensi dengan satuan Hertz atau disingkat dengan Hz. Kemudian yang kedua ini ada lagi istilah periode gelombang yang dilambangkan dengan T. Namanya periode waktu. Nah, waktu yang diperlukan untuk satu kali bergelombang, satu kali berputar ini ya. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Atau didefinisikan juga sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran, kalau emang dia bentuknya putaran. Kalau ayunan juga sama ya, satu ayunan. Nah, itu satu ayunan itu waktunya berapa, nah itu periodenya. Satu putaran, nah misalkan jarum detik gitu ya, jarum detik menit jam, satu putaran kan waktunya beda-beda. Nah, jarum detik 1 jam untuk jarum detik satu putaran otomatis 60 detik. Nah, sehingga dia periodenya 60 detik. Jarum menit satu putaran waktunya 60 menit. Nah, sehingga periodenya 60 menit, tinggal dirubah ke detik dan seterusnya itu ya. Nah, ini periode, ini kebalikan dari frekuensi tadi ya. Kalau frekuensi tadi kan banyak putaran dibagi waktu. Nah, kalau periode itu kebalikannya. Oh, salah nulis ini ya. Waktu dibagi banyak putaran. T per N ya, bukannya N per T. Ini salah ini ya. Sehingga bisa juga dituliskan T atau periode itu kebalikan. Namanya kebalikan itu berarti kan 1 per F. Maaf, saya tuliskan di sini aja nih ya. Atau gambarnya dihapus aja ini. Gambarnya dihapus. Diganti T untuk ini ya. Sebentar, maaf tadi saya nggak perhatikan dulu nih ya. T sama dengan waktu. Ini waktunya untuk menggunakan T kecil ya. Waktu dibagi banyak putaran ini ya, atau jumlah putaran. T besar dibagi T kecil. Nah, F-nya frekuensi, T-nya periode, satuannya sekon, kemudian N itu banyaknya gelombang, jumlah gelombang, kemudian T waktu atau ya waktu mah detik ya atau sekon ya. Kemudian besaran selanjutnya ini ada istilah cepat rambat gelombang atau kecepatan lah, sama ya. Merupakan panjang jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu ya, secara dalam gerak ya kecepatan gitu aja ya. Kan jarak dibagi waktu, jarak tadi sebagai panjang gelombang, lambda lambangnya ini ya. Waktu periode. Nah, jadi lambda dibagi periode. Nah, sehingga dari sini bisa juga dituliskan V kecepatan, periode tadi kan 1 per T, bisa juga diganti dengan F. Nah, V lambda F ini juga bisa ya, ini keterangannya.
Ya, ini beberapa besaran dalam gelombang yang nanti akan selalu dipakai itu nanti ya. Kemudian sifat-sifat gelombang. Nah, intinya ini ya, sifat-sifat atau karakteristik atau ciri-ciri yang pada gelombang. Yang pertama itu mengalami pembiasan atau istilahnya refraksi, yang merupakan pembelokan arah lintas gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Nah, jadi jika gelombang melalui dua medium berbeda, misalkan dari udara ke air misalkan ya, otomatis indeks biasnya kan berbeda. Mediumnya kan beda, udara dengan air kerapatannya kan beda. Nah, seolah-olah kan dibelokkan gitu ya. Nah, secara matematis ini dirumuskan dengan N C per V ya. N ini indeks biasnya, indeks bias bendanya. C ini cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Ini nanti nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian V ini cepat rambat cahaya di dalam medium tertentu ya, ini ada kecepatannya ya. Nah, untuk gejala pembiasan ini pertama kali diteliti oleh Snellius. Nah, sehingga di sini juga terkenal ada istilah hukum Snellius ya. Nah, ini gambarannya, ini coba perhatikan sini. Nah, ini di SMP sudah pernah dipelajari ini ya. Sinar datang. Nah, ini mediumnya misalkan ini udara, ini air. Nah, seolah kan berbelok. Ini garis normal tegak lurus dengan bidang ini, bidang datar nih. Nah, misalkan kan contohnya sedotan gitu tuh ya, saat minum es teh sedotannya kan seolah bengkok, atau sendoknya seolah bengkok meskipun cuma dikit gitu ya. Nah, ini untuk persamaannya hukum Snellius. Sin I, sinus sudut datang dibagi sin R, sinus sudut pantul, ini sama dengan perbandingan antara indeks bias yang kedua, ini yang air, ini kalau air ya, dengan indeks bias pertama. Bisa juga perbandingan kecepatan, bisa juga perbandingan panjang gelombang, ini ya. Nah, ini untuk persamaannya, ini keterangannya. Nanti untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Kemudian sifat yang kedua, difraksi atau pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Nah, ini nanti difraksi ini akan dibahas lebih lanjut dalam materi tersendiri juga ini ya. Ada difraksi, interferensi gitu ya. Ada nanti materi khusus tentang ini ya. Nah, ini secara garis besarnya aja, contohnya aja, istilahnya aja. Nah, ini contohnya saat terbentuk rumbai atau garis gelap terang pada layar. Memang ini susah dilihat ini ya. Nah, misalkan ini, nah kalau contoh mungkin yang bisa dipraktikkan aja ini pada gelombang bunyi, yaitu saat berada di gang sempit. Bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain yang padahal nggak ada di situ gitu ya. Ya mungkin agak jauh gitu, di depannya atau belakangnya agak jauh, tapi seolah terdengar di situ itu suaranya gitu ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu refleksi atau pemantulan, yang merupakan perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Nah, ternyata ini mengacu pada hukum yang disebut dengan hukum pemantulan. Nah, ini dirumus ya bersama dengan tadi ya hukum Snellius tadi ini ya. Jadi ada sudut datang. Nah, kalau ini ada sudut pantul. Nah, sudut datang, sudut pantul besarnya sama. Berada dalam satu bidang datar. Gambarannya ini ya. Kemudian yang keempat itu dispersi. Dispersi itu penguraian dari warna polikromatik. Warna polikromatik itu warna putih ya. Jadi secara teori warna putih itu gabungan dari semua warna yang ada menjadi warna monokromatik saat berkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Jadi banyak warna kemudian diuraikan menjadi satu warna. Nah, terurai menjadi spektrum warna istilahnya ya. Jadi putih terurai menjadi merah, jingga dan seterusnya, yang biasa Anda kenal dengan singkatan Meiji Kuhibiniu. Jangan salah, itu sudah diurutkan ya. Me sampai U. Meiji Kuhibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini diurutkan berdasarkan panjang gelombang, semakin ke ungu ini semakin pendek. Tapi frekuensinya ini semakin besar ini ya. Nah, ini lebih lanjut itu dibahas dalam materi tentang gelombang elektromagnetik ini ya. Nah, ini gambarannya ini. Jadi ini prismanya, yang ini bisa dipraktekkan juga nanti kalau sudah masuk, kalau pengen mencoba bisa dengan menggunakan prisma.
sinar putih atau matahari nanti difokuskan lah, nanti akan terbentuk di sini warna pelangi gitu ya. Sinar yang datang dan keluar dari prisma akan membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut deviasi. Nah, antara merah dan ungu. Nah, kenapa merah dan ungu? Ya karena kan awal merah terakhir ungu. Panjang paling besar merah, panjang gelombang paling pendek ungu, frekuensi paling kecil merah, frekuensi paling besar ungu. Nah, sehingga diambil awal dan akhir. Nah, ini untuk persamaannya. Nah, deviasi minimum N, maksudnya ini indeks bias sinar merah dikurangi 1 kali beta. Beta ini sudut pembias prisma. Ya, nanti lebih jelas ke soal ya. Tapi ini juga ada materi khusus tentang ini ya, untuk sifat-sifat gelombang ini hanya sekedar tahu aja nama sifatnya gitu ya. Kalau untuk penghitungannya itu nanti ada materi khusus tentang ini ya. Kemudian yang kelima itu interferensi. Interferensi itu perpaduan antara dua gelombang cahaya. Nah, jika diamati dengan jelas, berkas dua gelombang bersifat koheren. Koheren itu maksudnya amplitudo dan frekuensi sama dengan fase tetap. Nah, frekuensi sendiri ini ada dua macam, yaitu yang saling menguatkan dan saling melemahkan. Sama nanti akan terjadi gelap terang juga. Nah, kemudian yang keenam ini ada efek Doppler. Efek Doppler ini terjadi pada gelombang bunyi. Nah, ini kalau contohnya itu misalkan ada suara bel mobil gitu ya. Kalau dari jauh ngebel nanti makin lama makin deket kan makin kenceng. Nah, ini ada materi khusus tentang gelombang bunyi ini ya. FP frekuensi pendengar, V tambah VP dan seterusnya ini ya. Kemudian polarisasi. Nah, polarisasi itu mengubah arah getar menjadi satu arah getar. Misalkan ini arahnya kan ada naik, ada ke kanan kiri ya, menjadi naik turun saja. Atau mungkin kalau ini berdasarkan celahnya ini mendatar maka menjadi lurus. Ini yang naik turunnya menjadi naik turun sesuai dengan ininya ya, celahnya ini ya. Nah, ini untuk contoh soal ini ya. Gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang berdekatan 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombang. Nah, ini ya, jarak dua puncak. Nah, berarti tadi sebagai panjang gelombang. Ya, ini sebagai panjang gelombangnya 2 meter, ini cepat rambatnya 10 meter per sekon. Nah, periode dan frekuensinya berapa? Nah, ini kan kecepatannya 10 meter per sekon, panjang gelombang, tadi kan jarak dua puncak gelombang ya. Periode dan frekuensi, udah tinggal dimasukkan aja. Kecepatan kan lambda per T, nah T sendiri lambda per V, nah tinggal dibolak-balik aja ini ya. Frekuensi jadi kebalikannya. Frekuensi 1 per T, 1 per 0,2 sama dengan 5 Hz. Nah, ini ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini gelombang cahaya dengan sudut 60 derajat dari medium yang berindeks bias 1,5 menuju medium yang berindeks bias 3/4 akar 6. Nah, berapa sudut bias yang terjadi? Nah, tinggal dilihat aja ini ya. Informasi yang ada dari soal itu ada 60 derajat. Sudut datangnya tuh ya itu. Nah, sudut datang 60 derajat I-nya. Kemudian indeks bias pertama 2,5, indeks bias kedua 3/4 akar 6. Nah, Anda jangan males dulu, jangan liar dulu ngelihat angka kayak ginian ya. Masukin aja, ntar juga dengan sendirinya akan selesai ya. Oke, lanjut. Nah, berapa R-nya? Tinggal dilihat perbandingannya tadi ya. Maka mana yang dipakai tinggal ya apa yang dicari, intinya kan gitu. Perbandingannya kan ada beberapa tadi ini. Mana tadi? Di atas banget sih ya. Tapi jangan khawatir, nanti ini materinya akan saya share di GC juga ya. Nanti tinggal di download aja ini. Sin I per sin R, N2 per N1, V1 per V2, lambda 1 per lambda 2. Nah, tinggal dipakai mana? Salah satu aja itu ya. Nah, tinggal yang diketahui apa, yang dicari apa. Oke, tadi yang diketahui apa tadi? I-nya ya. I-nya sama N-nya. Nah, mencari R ya udah, atau perbandingannya tinggal dipakai.
Berarti kan sin I dengan sin R, N2 per N1. Udah, sin I, sin 60. Sin R nggak tahu. Nah, ini 3/4 akar 6. N2-nya ya, yang indeks bias yang keduanya. 1,5 indeks bias yang pertamanya. Nah, sin 60 derajat setengah akar 3. Udah. Sin R nggak tahu. Nah, sehingga sin R tinggal dipindah aja tuh ya. Ini sin R sama dengan ini kali ini. Tinggal kali silang tuh ya. Setengah akar 3 kali 3/2. 1 kali 3. 3 dari 3/4. Nah, ini kali ini jadi 3/4 akar 3 sama dengan 3/4 akar 6. Nah, masing-masing bisa hilang nih. Akar 3 kali akar 6, akar 12. Ya. Jadi sin R sama dengan kan setengah akar 3 kali 3/2. Itu hasilnya kan 4/2 akar 3 atau 2 akar 3. Dibagi 3/4 akar 6. Nah, sehingga sin R-nya sama dengan setengah akar 2. Nah, R-nya arkes sinus. Nah, ini bisa pakai kalkulator, bisa pakai tabel ya. Jadi intinya arkes sinus itu maksudnya cari sinus yang nilainya itu setengah akar 2. Sudutnya berapa? Yaitu 45 derajat. Ini kemarin sudah ada di tabel sin cos itu yang sudut istimewa itu loh. Itu ya. Nah, saya kira sekian dulu untuk yang sekarang. Nanti ada soal ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.